harus kita sadari bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti kita akan dihadapkan oleh banyak persepsi, banyak penilaian. Nah, cuman tentunya hal ini itu pemerintah ya jangan menutup diri, jangan menutup mata. Apapun yang disampaikan oleh istilahnya itu masyarakat, dinilai bagaimanapun juga Provinsi Jawa Timur ini, ayo kita terima dengan legowo. Kemudian apa? Itu kita jadikan sebagai dasar evaluasi kita. Artinya benar-benar kita membikin, karena itu juga sudah mengeluarkan APBD yang jumlahnya juga cukup besar. Nah tolong itu, apa yang kita keluarkan karena ini adalah uang rakyat, itu yang kita keluarkan untuk membangun itu semuanya yang benar-benar gitu. Yang benar-benar, kalaupun sudah ada, ya pengawasan sekaligus upgrading itu harus kita lakukan. Selain pemerintah itu memberikan sosialisasi dan lain-lain, disinilah pemerintah itu benar-benar harus fokus bagaimanakah menguatkan dan mengembangkan daripada perekonomian masyarakat. Nek masyarakat insya Allah kalau cukup ekonomi nih, insya Allah ya pinjol sama judul itu gak payu, gak payu. Rata-rata kan karena apa? Karena membutuhkan gitu loh. Sedangkan pemerintah gak bisa hadir untuk mencukupi itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jawa Timur. Senang sekali kita kembali di Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Ahmad Iwan Zunaih LCMM MPDI. Beliau ini merupakan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Nasdem dan Dapil Jatim 13 Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum Gus Iwan ya, saya sapanya ya. Gus Iwan apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak Tania. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya senang sekali. Ini bukan pertama kalinya saya berjumpa dengan Gus Iwan begitu ya. Kayaknya 2 kali ini ya. Betul. Nah, Gus Iwan, yang kali ini kita akan membahas seputar digitalisasi layanan publik, inovasi atau justru hanya formalitas begitu ya. Karena yang kita tahu juga digitalisasi saat ini tidak bisa diragukan lagi. Makin ke sini semuanya didigitalkan begitu ya. Sebelum saya masuk terlalu jauh di tema ini, pemirsa perlu Anda ketahui bahwasanya Gus Iwan ini merupakan pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat yang ada di Lamongan begitu ya. Dan untuk layanan publik yang ada di pondok pesantren Gus Iwan, apakah sudah digitalisasi? Alhamdulillah sudah Mbak. Oke, bentuknya seperti apa itu Gus Iwan? Jadi untuk layanan publik termasuk juga yang pertama itu masalah administrasi keuangan. Terus manajemen sekolahan antara murid, santri dengan orang tua, itu semuanya sudah pakai digital semuanya. Artinya wali santri itu bisa untuk melihat anak hari ini masuk sekolah atau enggak, berapa bolosnya. Dipantau secara online gitu ya? Jadi real time itu saat itu bisa itu. Terus anaknya itu sudah bayar atau belum, itu sudah. Terus kemudian ada satu semacam kayak aplikasi gitu. Jadi kayak semacam kayak call center yang ada itu di situ orang tua kalau ada kebutuhan maupun keluhan maupun apapun bisa langsung di situ. Itu. Kalau dari Gus Iwan sendiri melihat digitalisasi yang sekarang begitu pesat, apakah kemudian banyak memiliki dampak negatif atau justru memberikan banyak kemudahan, khususnya yang ada di pondok pesantren dulu ya kita Gus Iwan? Ya tentunya sebuah kemudahan lah Mbak ya. Karena apa? Karena saat ini ya contohnya aja umpamanya, jadi untuk langsung real time orang tua kepingin tahu tentang kondisi anaknya, apakah sehat ataukah lagi sakit, itu bisa dilihat. Terus kemudian anak itu dalam minggu ini umpamanya atau dalam hari ini dia itu bolos atau enggak, itu tahu secara real time. Nah itu tentunya nanti akan menciptakan kedekatan antara masyarakat itu dengan pesantren. Kemudian wali santri juga kan enak gitu kan tahu kondisi anaknya, sehingga di saat anaknya itu dalam tanda kutip banyak bolosnya dan lain-lain, orang tua maupun pengurus itu bisa bareng dan cepat untuk memberikan istilahnya itu masukan, pembinaan, bimbingan kepada santri tersebut. Saya rasa ini perlu untuk ditingkatkan terus bagi pesantren, bukan aja di Sunan Derajat ya, tapi mungkin pesantren yang lain, karena pada prinsipnya teknologi adalah untuk memudahkan sekaligus ya efektivitasnya itu biar apa efektif gitu, cepat biar gitu. Kalau dari segi santriwan santriwatinya Gus Iwan, apakah juga menerapkan digitalisasi ini? Artinya mungkin ketika
pembelajaran prosesnya termasuk di dalamnya pemberian materi melalui digital atau masih dengan Ya, proses manual? ya kita kita apa namanya istilahnya itu kita mix ya. Oke. Nggak semuanya itu bisa kita terangkan secara digital kan enggak. Tetapi sarana yang digunakan ya semuanya banyak digital. Jadi contoh umpamanya guru menerangkannya itu dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan laptop. Kemudian ada slide yang ditampilkan di situ gitu kan. Terus kita juga istilahnya itu memberikan tugas kepada apa namanya tugas kepada siswa maupun santri itu ya dengan menggunakan istilahnya itu online, bukan tidak secara offline aja gitu kan lah. Itu semuanya itu kita gunakan. Artinya dari proses pembelajaran kita juga banyak menggunakan digitalisasi. Iya. Proses administrasi dan lain-lain yang ada di sana itu juga kita alhamdulillah sudah menggunakan digitalisasi. Ya, termasuk administrasi di dalamnya, Di pembayaran dalamnya dan itu lain-lain. pembayaran Gitu dan ya, Gus? lain-lain, bahkan untuk absensi itu ya ada cekklog itu, jadi cekklog. Itu hanya untuk pengajarnya saja atau Enggak, jadi santriwan pengajar juga sekaligus ya? santriwan santriwati. Jadi setiap dia itu keluar dari apa namanya dari asrama Iya. untuk mengikuti kegiatan, sebelum keluar itu harus cekklog dulu dia. Oh. Nanti pulang mau masuk ke asrama juga harus cekklog. Itu setiap kegiatan. Artinya kalau seandainya satu hari itu ada kegiatan rutin yang harus diikuti 5 kali, ya berarti harus cekklog 5 kali. Itu. Dan itu bisa real time, itu bisa dilihat oleh wali santri. Wah, luar pada biasa saat ini itu. penerapan digitalisasi yang ada di pondok pesantren begitu ya. Tapi kalau Gus Iwan sendiri melihat digitalisasi khususnya yang ada di Jawa Timur, bagaimana pelaksanaannya Gus Iwan? Ya kalau yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur, saya rasa juga sudah banyak ya yang dilakukan oleh pemerintah, itu banyak. Jadi termasuk ada Komdigi itu dan lain-lain, itu kan sudah dibentuk itu. Tetapi ya tentunya kita jangan puas diri. Salah satu bukti, salah satu kunci dari kesuksesan sebuah pemerintahan itu adalah ketidakpuasan apa yang dilakukan atau yang diraih saat ini dalam rangka untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Artinya walaupun sudah ada banyak program yang diciptakan oleh Pemprov saat ini terkait masalah pelayanan publik digital, itu tapi tentunya kita harus berproses terus untuk berprogres terus supaya ke depan itu lebih baik dan lebih baik lagi. Karena ya terus terang saja masih banyak, walaupun sekarang sudah ada, tapi ya masih banyak yang perlu untuk kita evaluasi, untuk kita perbaiki kembali supaya lebih baik. Nah Gus Iwan, dengan tadi yang disampaikan oleh Gus Iwan ya, kalau misalnya mereka membuat tapi tidak ada kepuasan di situ, apakah ini bisa saya simpulkan kalau misalnya semua itu hanya sekedar formalitas? Ya kita tidak bisa lah mengatakan formalitas itu, Ya. karena ya kenapa kalau umpamanya dikatakan itu hanya formalitas, saya rasa itu terlalu anu lah. Gitu. Karena apa? Karena ya mohon maaf, kepuasan itu yang menilai itu kan tidak orang satu. Oke. Kita ya mohon maaf aja, ada gelas, ini aja gelas, ini kita isi separuh. Iya. Ada yang mengatakan gelas ini isi separuh, ada yang mengatakan apa? Gelas ini kosong separuh, kan gitu kan? Oke, ya betul. Lah, satu objek kalau umpamanya yang melihat itu tidak satu, banyak yang melihat itu pasti punya persepsi yang berbeda-beda. Lah termasuk nilai dan tingkat kepuasan masyarakat. Walaupun sudah diupayakan secara maksimal oleh pemerintah, belum tentu saya merasa puas. Tapi mungkin juga Mbak Tania itu merasa sudah puas dengan apa yang ada. Atau umpamanya orang lain mengatakan ya ini saya agak puas lah. Terus yang lainnya saya agak nggak puas dah. Lah seperti itu. Artinya apa? Artinya harus kita sadari bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti kita akan dihadapkan oleh banyak persepsi, banyak penilaian. Nah, cuman tentunya hal ini itu pemerintah ya jangan menutup diri, jangan menutup mata. Apapun yang disampaikan oleh istilahnya itu masyarakat, dinilai bagaimanapun juga Provinsi Jawa Timur ini, ayo kita terima dengan legowo. Kemudian apa? Itu kita jadikan sebagai dasar evaluasi kita. Iya. Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri tuh ada nggak sih Gus Iwan tolak ukur yang bisa, oh ini bisa dikatakan hampir puas nih masyarakat, atau justru ya udah dibiarin aja kalau banyak yang pakai ya udah gitu. Ya. Ini yang diantara ya mohon maaf kekurangan daripada kita Mbak. Oke. Jadi sering sekali ya mohon maaf kita itu membuat sebuah kebijakan, kemudian ya udah diloskan aja gitu loh. Padahal kebijakan itu tentunya selain direncanakan dan dilakukan, untuk perbaikannya itu adalah untuk dievaluasi, untuk tingkatan ketiganya ini. Nah sering sekali kita itu kurang di dalam mengevaluasi apapun program, apapun yang kita miliki saat ini itu kita kurang di dalam evaluasi itu. Padahal evaluasi penting, karena apa?
agar kita itu bisa menilai efektivitas, kita bisa menilai kebaikan daripada program yang sudah kita miliki maupun kita jalankan. Nah, Gus Iwan, apakah ini artinya banyak program atau termasuk juga aplikasi ya, karena kita masuknya adalah digital, yang bisa dibilang tidak optimal di Jawa Timur? Kalau dikatakan tidak optimal enggak, Pak? Kalau saya katakan tidak optimal, tetapi apa? Ya mungkin itu perlu lagi untuk ditingkatkan. Gitu. Karena apa? Karena ya mohon maaf, memang untuk digital ini dalam hal umpamanya untuk sistem program apapun yang dimiliki oleh pemerintah sekarang, kalau seandainya kita menggunakan sistem SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Ini tentunya itu banyak kendala dan banyak masalah sebenarnya itu. Ya. Banyak kendala, banyak masalah. Selain itu tadi, persepsi kepuasan yang berbeda-beda. Nah tentunya di sini itu banyak sekali kendala itu yang harus selalu pemerintah lakukan untuk melakukan evaluasi-evaluasi itu dan perbaikan-perbaikan. Saya sering mengatakan kepada siapapun, ada paling tidak 4 hal, Mbak. 4 hal. Dalam rangka ini sebagai indikator untuk menilai apakah SPBE itu apakah baik. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk selalu SPBE ini supaya lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Yang pertama itu terkait masalah infrastruktur. Infrastruktur daripada SPBE ini. Kita nggak menutup kemungkinan, nggak menutup mata bahwa terkait masalah SPBE yang dimiliki oleh Pemprov Jatim ini itu masih banyak kekurangan dan perlu untuk ditingkatkan. Ada, wonten kan gitu kan. Sudah berjalan sampun. Tapi itu semuanya perlu untuk ditingkatkan kembali. Lah, untuk meningkatkan itu semuanya infrastruktur itu harus digarap betul. Karena apa? Karena tugas daripada pemerintah di saat sudah membuat sebuah SPBE ini itu minimal paling tidak 2 hal. Satu itu adalah pengawasan, pendampingan dan menjaga supaya ini itu nggak kredit, itu kan. Contoh aja sekarang itu karena elektronik online itu kan serangan kan banyak, Mbak. Kadang yang lag, kadang ya ada hacker, kadang macam-macam. Ini harus dijaga betul keamanannya ini. Gitu. Kemudian yang nomor 2, teknologi itu selalu berkembang. Nah tentunya ini juga harus menjadi fokus daripada pemerintah ini. Lah disinilah sebenarnya itu yang harus menjadi fokusnya pemerintah itu. Terus kemudian, ya Gus Iwan, yang saya katakan formalitas tadi itu bukan sebuah opini saya belaka ya. Maksudnya ketika saya lihat di lapangan gitu, mulai dari pembuatan EKTP, KIA yang harusnya semuanya sudah berbasis online begitu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Gus Iwan juga. Tapi justru masih banyak ditemukan masih antri lama, prosesnya masih panjang, harus masih kesana kemari. Nah, makanya yang saya tarik lagi adalah ini formalitas atau tidak nih? Oh, digitalisasi, pokoknya bentuknya aja digitalisasi, penerapannya entar-entaran aja gitu. Atau bagaimana? Kalau saya menilainya, Mbak, bukan formalitas. Sebenarnya tujuan daripada pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, kalau saya menilainya itu benar-benar murni dan benar-benar memang benar, bukan formalitas semata gitu. Tapi ya itu tadi banyak kendala, banyak masalah. Gitu. Kendalanya contohnya yang contohnya umpamanya, ya mohon maaf aja. Kita sering tidak tahu kan, kita sebagai masyarakat sering tidak tahu cara untuk mengurus KTP aja umpamanya. Padahal pemerintah sudah nyiapin nih, nyiapin supaya kalau ngurus KTP itu gak repot-repot melalui online umpamanya. Tapi tidak semuanya masyarakat tahu, gitu. Nah sehingga di sini itu kekurangan daripada pemerintah adalah sosialisasi. Lah bagi yang tidak tahu itu otomatis ya ribet tadi itu, yang ngantri ya macam-macam lah. Sehingga di sini evaluasi yang pertama itu terkait masalah itu adalah yaitu tadi. Jadi bukan formalitas, tapi yaitu ada kekurangan gitu. Di antara kekurangannya itu yang pertama adalah sosialisasinya itu. Jadi sosialisasi, pemerintah harus melakukan sosialisasi semasif mungkin supaya masyarakat semuanya itu bisa untuk merasakan manfaat daripada SPBE yang telah dilakukan oleh pemerintah itu. Nah, termasuk kalau misalnya yang digembleng pemerintah sekarang adalah EKTP begitu ya Gus ya. Sebenarnya EKTP ini tuh digunakan untuk apa aja sih Gus? Ya kalau targetnya pemerintah, Mbak, itu nanti itu sampai mau nikah, sampai mau pinjam bank, sampai mau istilahnya dinikahi orang, itu semuanya itu nanti terkonek pada satu data itu. Artinya melalui satu data itu tahu semuanya, pajaknya sampean, gitu kan, berapa istilahnya itu
pengeluarannya sampean, terus kemudian berapa tabungannya sampean, itu pemerintah pusat itu nanti yang diharapkan. Jadi nanti itu semacam kayak malaikat rokib atid itu nanti itu. Tercatat semuanya. Tercatat gitu. semuanya itu. Ya kita juga ya mohon maaf dalam tanda kutip was-was juga nih ya. Iya nanti juga. Apakah itu akhirnya jadi aman? Lah itu masalahnya. Jadi kalau itu memang terjadi Mbak, orientasinya nanti ke situ dan itu umpamanya sudah berjalan, sistem keamanan kita itu nanti apakah mampu kita itu. Ya. Karena 2022 saya ingat betul itu ada sekitar 102 juta data personal. 102 juta, bukan lagi ratusan ribu ya? Betul. Justru juta. Itu tahun 2022 loh, kita nggak tahu sekarang ya. 102 juta data personal dalam pada sebuah kementerian coba. Hanya satu kementerian itu 102 juta. Itu pernah bobol. Nah ini informasi dari mana? Dari nasional apa itu istilahnya itu, jadi National Security NCSI mungkin, NSCI, jadi National Security Cyber Index di 2022. Lah ini infrastruktur, kembali lagi kepada infrastruktur. Kita bolehlah merancang yang muluk-muluk ya demi kebaikan, karena ya kita hidup itu harus bercita-cita kan. Cita-cita jangan nanggung-nanggung gitu loh. Harus tinggi sekalian, tetapi ya semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai data sudah disentralkan, satu nanti bocor. Kalaupun nggak bocor, umpamanya nge-lag terus, umpamanya nggak kuat, umpamanya nggak bisa nah itu juga buat apa? Artinya pemerintah semuanya ini, khususnya ya pemerintah Jawa Timur, kalau memang SPBE ini nanti memang akan direncanakan dan dilakukan, minimal itu tadi. Kalau dari pantauan Gus Iwan sendiri, ada upaya yang sudah dilakukan pemerintah terkait untuk menangani hal tersebut? Banyak Mbak, sudah banyak. Contoh aja ya mohon maaf, itu di apa namanya di DPRD provinsi ya, di DPRD provinsi itu kayak kemarin aja, minggu kemarin kita baru rapat itu. Rapat kita apa? Rapat kita itu membahas masalah itu. Kita setuju, keamanan itu data itu. Sehingga kita dari Komisi A kemarin memberikan semacam kayak persetujuan untuk penambahan anggaran dalam rangka untuk mengamankan pengamanan sekaligus upgrading daripada program yang dimiliki oleh Pemprov Jatim itu. Itu dari segi mengamankan. Tadi salah satu masalahnya juga adalah ketika masyarakat masih belum tahu betul digitalisasi, begitu ya Gus ya. Mungkin saya bisa mengatakan yang paham betul gimana proses menggunakan digital adalah dari generasi muda. Tapi kita nggak tahu, mungkin mereka yang hanya dengan istrinya gitu ya, nggak punya anak. Nah itu gimana caranya pemerintah memastikan kalau mereka juga dapat mengakses digitalisasi ini, Gus? Nah, itulah Mbak, itu juga dibutuhkan sebuah effort daripada pemerintah dalam rangka untuk sosialisasi itu, untuk istilahnya meningkatkan literasi digital masyarakat kita. Dan itu juga sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Bentuknya seperti apa? Bentuknya semacam kayak pelatihan. Jadi kalau nggak salah nanti beberapa hari ini itu kita juga akan kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pelatihan peningkatan literasi digital untuk masyarakat rawan. Masyarakat rawan itu masyarakat pesisir yang pelosok-pelosok itu, terus kemudian ya rawan dalam ekonomi, mungkin komunitas ojol. Itu kita kemarin Diskominfo kerjasama dengan Komisi A untuk kita turba untuk melaksanakan dan melakukan pelatihan tersebut. Jadi supaya mereka juga paham. Karena kalau tidak seperti itu Mbak, nggak ada fungsinya kita. Kita bikin rumah itu semewah apapun, tapi kalau seandainya itu umpamanya nggak ada penghuninya juga bagaimana kan gitu kan. Lah penghuni itu biar bisa dapat penghuni artinya bisa digunakan oleh masyarakat. Ya tentunya masyarakat harus tahu terlebih dahulu. Nah ini kan kalau membahas soal fungsi, EKTP ini cukup luas begitu ya Gus tadi disampaikan. Kita naik kereta api aja sekarang udah nggak perlu buat ngasih tahu KTP gitu kan ya, tinggal masuk udah bisa gitu kan, karena udah kedetek gitu. Kemudian NPWP sudah termasuk di dalam EKTP begitu ya. Selain fungsi-fungsi itu, apa yang harusnya ada tapi sampai sekarang belum optimal untuk EKTP sendiri Gus? Ya kalau untuk EKTP ini Mbak, untuk saat ini itu kan ya masih pada tataran tertentu itu aja. Tapi secara data yang menjadi satu dan itu nanti terintegrasi dengan NPWP dan itu kan belum sih. Sampai sekarang belum itu. Artinya itu masih dalam proses untuk menuju ke situ. Baru istilahnya itu EKTP itu baru semacam kayak apa ya? Ya baru beberapa lini aja yang bisa kita gunakan. Ya contoh itu tadi umpamanya kita kalau umpamanya mau pinjam bank gitu kan, ya NIK di tag gitu aja sudah muncul. Ini bagaimana BI checkingnya dan lain-lain gitu kan.
Terus kemudian apa namanya di perbankan gitu. Ya masih banyak di perbankan itu aja. Tetapi yang lain-lain kan masih belum juga untuk Dengan penggunaan yang sebegitu besarnya, artinya data dari masyarakat ini harus benar-benar dilindungi begitu ya Gus ya. Wajib. Tapi justru kemarin sempat ada informasi kalau data yang ada di Indonesia ini akan dijual ke asing. Bagaimana itu Gus Iwan menanggapinya? Ya mudah-mudahan aja tidak terjadi Mbak ya, tidak terjadi. Tetapi yang perlu untuk kita pikirkan juga itu ya jangan sampai pemerintah itu lengah. Karena kalau memang itu benar-benar terjadi, data kita itu terjual ke luar negeri, kita nggak tahu nasib kita. Betul. Karena kan memang yang harus melindungi justru adalah negara. Negara, pemerintah itu. Ya saya nggak tahu secara pasti apakah memang benar-benar terjual, sudah terjual atau akan dijual atau kan kita nggak tahu lah. Tetapi ya harapan kita semoga itu enggak. Tetapi ada satu pesan kita itu ya tolong pemerintah itu benar-benar dijagalah. Kalau memang mau semuanya itu one big base data, itu tolong pemerintah itu semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini peran Komisi A seperti apa Gus sebenarnya? Ya kalau khusus untuk DPR provinsi tentunya ya dalam hal itu kita itu kan legislatif ya, bukan eksekutif, bukan eksekutor. Kita hanya istilahnya itu mampu untuk memberikan masukan, membackup masalah pendanaan, terus memberikan arahan-arahan dan sekaligus yang mengevaluasi gitu kan. Jadi yang selalu kita arahkan itu seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada Pemprov, tolonglah. Memang kita harus ke depan itu harus kita itu menggunakan sistem itu ya digital itu. Tetapi kita jangan sembrono. Jangan hanya dikarenakan umpamanya ingin mendapatkan apa istilahnya itu word dari terus kemudian kita berlomba-lomba. Tapi isinya kosong, itu jangan sampai gitu loh. Artinya benar-benar kita membikin, karena itu juga sudah mengeluarkan APBD yang jumlahnya juga cukup besar. Nah tolong itu, apa yang kita keluarkan karena ini adalah uang rakyat, itu yang kita keluarkan untuk membangun itu semuanya yang benar-benar gitu. Yang benar-benar, kalaupun sudah ada, ya pengawasan sekaligus upgrading itu harus kita lakukan terus. Kalau dari DPRD sejauh ini bentuk evaluasi yang sudah dilakukan, selain dengan memberikan pemahaman saja kepada pemerintah, adakah perlakuan khusus kemudian ketika ditemukan kasus serupa? Ya pasti Mbak, kalau kita itu kan sebagai anggota DPR itu kan ada istilahnya itu waktu-waktu, bukan tertentu ya, tetapi apa waktu kapanpun kita siap gitu loh, melayani daripada masukan masyarakat atau istilahnya itu aspirasi dari masyarakat. Ada juga istilah resmi yaitu ada reses itu. Tapi selain reses kan kita setiap hari kan berhubungan dengan masyarakat juga lah. Di saat ada masyarakat mengeluhkan segala sesuatu, kemudian kita bicarakan di tingkat komisi biasanya. Wah ini sama di daerah saya juga seperti ini lah. Apabila ini memang banyak, artinya usulan-usulan itu kok sekiranya itu penting dan perlu, kita panggil sekarang dinasnya itu. Kita panggil, kita hearing bersama lah. Kita sampaikan kepada program kamu itu loh bagaimana. Ini ada keluhan seperti ini. Kira-kira kita bisa antisipasi bagaimana? Solusi kita bagaimana? Lah karena memang pemerintahan itu nggak bisa ya sak-dek-saknyek jare wong Jawa itu mengeluarkan anggaran, karena anggaran itu harus ada nomenklaturnya. Kalau umpamanya tidak ada program untuk podcast umpamanya, nggak mungkin kita bisa melaksanakan podcast umpamanya. Kalau umpamanya tidak ada program apa umpamanya, terus kita adakan, itu salah. Lah karena seperti itu ya memang tidak bisa untuk kita selesaikan saat ini. Kita nunggu anggaran P gitu kan, perubahan itu. Perubahan nanti di situ kita masukkan, anggaran nanti kita siapkan, nanti kita bikin programnya untuk berarti menyelesaikan. Kalau misalnya ada keluhan yang itu hubungannya dengan digital pun nggak bisa yang langsung sak-dek-saknyet diselesaikan bisa, gitu ya Gus? Nggak bisa, kalau memang tidak ada programnya nggak bisa. Itu semuanya itu harus istilah terdata terlebih dahulu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, karena di kepala saya masih banyak pertanyaan, kita minum dulu Gus. Terus Bun. Jadi makanya Mbak, penganggaran di pemerintahan kita itu kan dua. Ada istilahnya itu APBD atau APBN murni. Ada APBN perubahan atau APBD perubahan. Itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk memangkas ini tadi. Apabila ada masalah yang perlu untuk dilakukan, itu biar nggak nunggunya lama. Makanya ada perubahan. Itu artinya program baru yang tidak bersifat bencana ya. Kalau bencana kita punya BTT, istilahnya itu bukan BTT, artinya anggaran apa namanya tak terduga untuk bencana itu ada. Tapi kalau seperti ini kan bukan bencana ya, lah itu harus nunggu. Apabila dari Januari nanti sampai istilahnya itu Juli, Agustus,
Itu umpamanya kok keluhan itu muncul di bulan Januari, umpamanya. Itu harus kita selesaikan. Kita nggak mungkin kan istilahnya itu kita selesaikan saat itu. Karena apa? Karena anggarannya itu nomenklaturnya nggak ada untuk itu kan gitu. Lah ini kalau seandainya nunggu 1 tahun lagi, 1 tahun lagi ya kelamaan gitu. Lah makanya sistem APBD atau keuangan negara ini itu ada perubahan. Setengah tahun lebih dikit itu nanti ada evaluasi kembali. Apakah perlu dimasukkan program-program yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat ini atau enggak? Kalau memang ada, oke, butuh anggaran piro, nanti kita bahas maneh gitu. Gitu. Jadi kalau kita membahas, maaf ya Gus, kalau kita membahas masalah ini kan yang paling naik adalah tentang pinjol dan juga judol, gitu ya. Ini semuanya juga pasti memahami ya kalau misalnya pinjol dan juga judol ini lagi naik-naiknya gitu ya. Bagaimana sebenarnya dari provinsi ya dan khususnya semuanya yang ada di Indonesia gitu ya melindungi data-data masyarakat terkait dengan pinjol dan juga judol ini. Nah, jadi terkait masalah pinjol maupun judol Mbak, jadi yang pertama itu yang perlu sekali itu untuk dilakukan oleh pemerintah itu adalah kerja keras bagaimana untuk memberikan kesadaran masyarakat. Itu yang paling utama. Nah ini pemerintah tentunya yang pertama juga harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan kiai, dengan pendeta, tokoh-tokoh masyarakat keagamaan itu supaya memberikan karena pada prinsipnya terkait masalah pinjol dan judol ini nggak ada kok Mbak. Orang itu yang kaya dari judol itu nggak ada, nggak ada itu. Iya. Terus nggak ada juga istilahnya itu orang yang pinjam dari pinjol itu nanti bisa sejahtera itu juga nggak ada. Nah, ini perlu, artinya sosialisasi seperti itu perlu. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, jadi harus antisipasi juga. Bagaimana antisipasinya? Pemerintah harus melakukan antisipasi dengan melakukan mitigasi supaya itu nggak terjadi. Bagaimana? Kerjasamalah sekarang itu istilahnya itu Pemprov itu dengan APH, dengan bagian cybercrime dan lain-lain, dengan kepolisian, dengan itu nanti ayo kita sinergi bagaimana ini. Kalau memang butuh anggaran nanti kita coba disupport dari pemerintahan kan gitu kan. Nanti DPR-nya juga mendukung nanti. Terus di Diskominfo sendiri juga seperti itu. Di situ juga harus punya gitu loh orang-orang yang istilahnya itu mampu dan pinter dalam hal teknologi itu supaya apa ya itu tadi. Jadi untuk membatasi peredaran aplikasi judol dan itu jangan sampai itu. Tapi Gus Iwan, kalau misalnya kita tahu ya di zaman sekarang itu kan pakai KTP aja udah bisa pinjol gitu ya. Artinya kerawanan itu justru lebih besar di era digitalisasi. Menanggapi hal tersebut dari Gus Iwan bagaimana? Ya itu tadi Mbak. Itu kalau masyarakatnya nggak sadar, bingung juga kita gitu loh. Pemerintah sekarang itu bikin regulasi. Pokoknya aplikasi judol pinjol itu tidak boleh selain umpamanya apa yang terregistrasi atau yang diizini oleh pemerintah umpamanya yang legal istilahnya kan gitu ya, yang legal. Oke. Padahal di HP ini itu yang namanya pinjol maupun judol yang ilegal itu nggak karu-karuan banyaknya gitu loh. Dan itu padahal sudah ditutup itu sama pemerintah itu. Ditutup 1 muncul 3, ditutup 1 muncul lagi yang baru, itu selalu seperti itu. Nah, ini kalau seandainya tidak ada kesadaran sendiri dari masyarakat, ini sulit. Karena apa? Karena kemampuan daripada pemerintah juga gimana? Nutup itu pemerintah nggak bisa kok. Sulit pemerintah nutup itu karena ya saking pinternya mereka, saking anunya mereka gitu loh. Tutup 1 muncul 1000, tutup 1 muncul lagi 2 atau 3. Nah, seperti itu. Sehingga di sini saya melihatnya itu adalah penyuluhan kepada masyarakat yang mana pemerintah harus melibatkan banyak tokoh masyarakat itu. Tetapi yang pasti Mbak, saya teringat dengan pelajaran yang ada di pesantren ya. Kadal fakru ayakunal kufro katanya. Hampir-hampir aja orang yang miskin itu, orang yang tidak punya, orang yang fakir itu, ayakunal kufro itu menjadi orang yang kafir. Itu ada satu pelajaran di pesantren seperti itu. Lah, memang sulit untuk menyadarkan sulit. Kalau dia itu apa istilahnya itu tertekan masalah ekonominya gitu loh. Nah di sini makanya selain pemerintah itu memberikan sosialisasi dan lain-lain, di sinilah pemerintah itu benar-benar harus fokus bagaimanakah menguatkan dan mengembangkan daripada perekonomian masyarakat. Nek masyarakat insya Allah kalau cukup ekonomi nih, insya Allah ya pinjol sama judul itu gak payu. Rata-rata kan karena apa? Karena membutuhkan gitu loh. Sedangkan pemerintah gak bisa hadir untuk mencukupi itu gitu.
Nah di sini makanya selain apa namanya penyuluhan, ya itu tadi harus fokus bagaimanakah pemerintah itu mampu untuk memberikan lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat agar itu tadi tidak jatuh kepada kebutuhan yang mendesak. Gitu. Kalau yang dari tadi kita bahas adalah terkait dengan pelaku yang menyalahgunakan ya bisa saya bilang ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan perlindungan korban, misal nih Gus, kalau sekarang itu saya sering sekali dengar di radio, di TV adalah orang yang nggak ikut punya data menggunakan data tersebut entah untuk pinjol atau judol. Nah, bagaimana pemerintah ini memberikan istilahnya perlindungan lah ya, perlindungan secara hukum kepada korban ini kalau dari pandangan Gus Iwan? Jadi itu memang sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya itu, karena dia nggak salah kok ibaratnya gitu. Iya, itu makanya. Lah, cuman mohon maaf sampai sekarang pun ya jujur saja saya secara pribadi juga tidak tahu saya kemampuan daripada pemerintah itu mampu untuk mendeteksi siapa yang menggunakan. Satu. Siapa yang menggunakan umpamanya saya, siapa yang menggunakan data saya. Terus kemudian kalau seandainya itu sudah tahu bahwa itu adalah si A yang menggunakan data saya. Kemudian bagaimana untuk memblokir, untuk menangkap dan lain-lain. Itu mohon maaf saya masih belum tahu ya apa kemampuan pemerintah itu sejauh itu. Tapi memang benar yang disampaikan jenengan tadi itu. Memang banyak keluhan-keluhan seperti itu. Lah saya yakin pemerintah juga sudah berikhtiar mencoba ya untuk menanggulangi itu semuanya. Tetapi mungkin dari sisi kemampuan kemampuan beradaptasi atau kemampuan dalam hal teknologinya mungkin kalah dengan mereka atau bagaimana pemerintah ini sehingga itu tadi sehingga mesti selalu kalah. Itu banyak Mbak, memang benar. Jadi kemarin juga sempat dibicarakan di tingkat komisi itu ya, komisi A, sehingga itu kita sampaikan aspirasi itu kepada pemerintahan ya itu tadi kita sudah mencoba Pak, tapi ya itu tadi kemampuan mereka itu untuk membuat sebuah aplikasi yang baru itu cepatnya minta ampun Mbak. Sekarang umpamanya pada hari ini ada 1000 aplikasi yang diblokir sama pemerintah. Hari ini juga muncul itu 2000 Mbak karena diblokir itu. Lah seperti itu terus. Nah Gus Iwan, di antara banyaknya permasalahan tersebut ya, digitalisasi ini kan ya betul memang memberikan efek yang cukup mudah. Tapi di sisi lain begitu banyaknya itu apa yang harus diawali untuk dibenahi? Ya itu tadi Mbak, jadi ada ini tadi yang belum awal itu sudah saya sebutkan tadi, cuman belum sampai tuntas ya. Jadi ada permasalahan sebenarnya itu yang benar-benar harus diselesaikan oleh pemerintah atau dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal untuk agar digitalisasi ini ke depan itu semakin baik, semakin sesuai dengan harapan kita. Yang pertama tentunya infrastruktur itu tadi. Itu berkali-kali saya sampaikan kepada siapapun dan dimanapun, infrastruktur. Kita itu sering kalah dengan maling kita gitu umpamanya kayak aplikasi judol. Apakah karena uangnya kurang banyak, anggarannya maksudnya ya? Ya bisa jadi anggaran, bisa jadi SDM gitu. Lawang sekarang itu pemerintah sudah berupaya, yaitu tadi menutup atau memblokir satu pada hari ini muncul 2 atau 3 gitu kan terus. Lah itu kalau seandainya pemerintah itu tidak memikirkan masalah infrastruktur, ila yaumil qiyamah Mbak, sampai kiamat itu pasti nggak bakalan efektif gitu. Nah sekali lagi infrastruktur itu yang harus kita lakukan 2 hal. Satu adalah pendampingan menjaga. Karena online ini kita kan biasa mendengar ada hacker, ada di apa istilahnya itu macam-macam lah, di spam atau apa yang itu macam-macam itu. Selain pendampingan itu, keamanan itu, yang kedua itu adalah supaya berkembang terus, upgrading daripada itu. Kemudian yang kedua permasalahan kita, pangapunten, itu SDM-nya. Kita di pemerintahan sering sekali ada program, tapi operatornya kadang-kadang ya kurang ngeh juga gitu. Ya istilahnya itu paham, cuman ya kurang expert lah istilahnya itu. Nah itu kan makanya di Kementerian aparatur negara itu kan ada banyak program itu terkait bagaimana peningkatan daripada kapasitas ASN dan lain-lain itu. Nah ini sering sekali menjadi sebuah masalah juga. Nah yang ketiga, permasalahan yang juga terjadi itu yang sering di pemerintahan kita, selain tadi satu itu masalah infrastruktur, yang kedua SDM, yang ketiga ini adalah keamanannya Mbak. Sering sekali tadi saya sebutkan kan 102 juta. Coba kita bayangkan, data personal itu tahun 2022 ya? 2022 nggih. Itu terus
itu bocor seperti itu berarti kan keamanan. Jadi pemerintah harus fokus ke situ. Jangan sampai sekarang itu wah-wahan gampang-gampangannya itu kita pokoknya kita jadikan data itu satu gitu kan. Tapi yang nyatanya ya seperti itu, banyak data yang jebol gitu kan. Itu kan nanti yang menjadi korban kan masyarakat. Nah yang keempat permasalahannya itu adalah integrasi data. Saat ini itu yang menjadi masalah itu cita-citanya ingin satu, tapi realitas saat ini itu data itu masih tercecer. Dan dengan adanya tercecer ini rawan juga. Tercecer ini pada banyak aplikasi. Oh, jadi bukan satu pintu yang akhirnya aplikasi ini mencakup semua data gitu ya Gus? Enggak, jadi tercecer gitu kan. Kita tuh masih belum mampu untuk mengintegrasikan data Mbak. Cita-cita, niatan kita seperti itu, niatan pemerintah, tapi kita masih belum mampu. Apa yang membuatnya sulit sebenarnya Gus? Ya itu tadi, kemampuan daripada kita sebenarnya. Kemampuan daripada istilahnya itu ya terkait masalah teknologi itu terus mungkin ya kemampuan anggaran juga gitu. Karena besar loh Mbak, apa namanya mahal juga kalau untuk untuk teknologi seperti itu. Makanya saya pernah menyebutkan itu ada 24.400. Itu untuk? Itu aplikasi data itu apa ya istilahnya itu untuk menyimpan data kita. Itu pada tahun 2022 itu. Jadi 3 tahun lalu ya? 3 tahun yang lalu itu pemerintah itu pada kementerian ini, pada dinas ini, kementerian itu, pada bidang apa, itu punya aplikasi masing-masing. Dan itu kalau di total 24.400 aplikasi untuk menyimpan data masing-masing. Nah ini niatan pemerintah disinergikan, dijadikan satu. Tapi sampai saat ini belum, sampai sekarang belum. Nah ini masih diupayakan terus. Nah 4 ini yang menjadi permasalahan. Gus, dari tadi yang banyaknya adalah 24.000 sekian aplikasi gitu ya. Itu kan bikinnya menggunakan anggaran. Sekarang dari pantauan Gus Iwan sendiri, apa yang terjadi dengan 24.000 aplikasi sekian itu? Ya kalau secara mendetail bagaimana kondisinya saat ini itu ya saya kurang ya. Karena itu kan di pusat itu, kita nggak tahu ya. Tetapi saya yakin juga, kalau saya yakin itu sudah ada pengurangan lah. Karena apa? Karena program untuk integrasi daripada program untuk menjadi satu ini lagi banyak diupayakan oleh pemerintah. Dari 2 tahun ini itu banyak anggaran yang tersedot untuk ke situ. Saya yakin juga sudah berkurang, tidak 24.400 lagi ribu, tapi kemungkinan ya sudah berkurang lah. Berapanya secara real ya mohon maaf saya nggak tahu itu karena itu programnya pusat. Nah Gus Iwan, selain aplikasi yang penting ketika kita menggencarkan digitalisasi adalah jaringan internet. Tapi yang kita tahu di Jawa Timur saja, mungkin di daerah-daerah terpencil, kalau Gresik misalnya Bawean gitu ya, jaringan internet masih cukup sulit gitu. Bagaimana kemudian pemerintah ini memastikan kalau mereka betul-betul bisa akses internet ini? Nah itu makanya, jadi permasalahan juga yang saat ini muncul, selain adalah infrastruktur yang kurang, di antara infrastruktur itu adalah yaitu tadi, internet juga ya? Internet itu. Masih banyak di beberapa daerah, itu masih belum bisa kita akses dengan lancar gitu kan. Kadang-kadang kalau kita muter YouTube aja buffering terus gitu kan ya karena internetnya itu mendat-mendut istilahnya itulah. Hal-hal seperti itu yang harus kita persiapkan terlebih dahulu itu termasuk masuk di infrastruktur tersebut. Tapi sejauh ini berarti sudah ada upaya dari pemerintah artinya ya? Sampun, sudah ada sih. Nah, kalau kita berbicara daerah tertentu dengan akses internet yang susah, aplikasi yang sulit untuk mereka pahami juga, apakah tidak ini menyebabkan kesenjangan yang lebih jauh antara kota dan juga daerah? Makanya itu harus diuper sama pemerintah, Mbak. Pemerintah harus fokus ke situ. Pemerintah yang harus jemput bola. Iya, jangan sampai istilahnya itu ada semacam kayak kesenjangan itu yang cukup jauh. Karena apa? Sama saja kok podo wae. Wong desa yang bayar pajak, Mbak. Itu dia. Bukan hanya orang kota. Jangan sampai istilahnya itu kuenya Jawa Timur ini itu hanya dirasakan oleh orang kota. Karena apa? Karena banyak masyarakat kita itu yang hidup di pedesaan itu. Sejauh ini upaya pemerintah untuk jemput bola kepada daerah-daerah yang bisa dibilang belum memahami betul digitalisasi seperti apa Gus Iwan? Itu tadi, sementara itu ya mungkin berupa bantuan-bantuan akses internet itu. Terus kemudian pelatihan-pelatihan terkait bagaimana penggunaan istilahnya itu penguatan dan peningkatan literasi digitalnya. Terus kemudian mungkin ya bantuan-bantuan berupa semacam kayak apa ya, kayak di public area itu kan ada sekarang ini di public area itu nanti free wifi dan lain sebagainya lah. Itu semuanya digenjot oleh pemerintah. Gitu.
terkait dengan upaya ini kan yang saya tahu juga dari Pergub Jawa Timur nomor 11 tahun 2024 begitu ya Gus, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tadi disebut juga SPBE sudah resmi diberlakukan. Nah, apakah betul-betul dipraktikkan sehingga masyarakat merasakan kemudahannya kalau dari pemantauan Gus Iwan? Kalau dipraktekkan ya sudah Mbak. Tapi perlu untuk ditingkatkan. Peningkatannya juga, ini ya jadi PR ya akhirnya. Jadi kalau saya melihatnya sih ya mohon maaf aja kalau saya menilainya semenjak munculnya SPBE ini itu masih dalam tataran itu masih kita mau running, gampang-gampangannya itu. Baru mau running kita, baru siap-siap mau jalan. Artinya belum jalan betul gitu loh. Karena ya itu tadi masih banyak istilahnya PR-PR yang memang harus digenjot. Satu diantaranya kalau saya melihatnya itu ya itu tadi dari sisi anggaran, sekaligus yang kedua itu dari sisi SDM. Jadi kurang apa namanya kurang greget itu jalannya itu. Di pantauannya Gus Iwan sendiri melihat digitalisasi yang harus benar-benar istilahnya dipecuti lah ya untuk bisa menyebar ke seluruh daerah di Jawa Timur gitu ya. Siapa yang jadi tombak di sini Gus Iwan? Ya eksekutif lah. Ya, maksudnya dari eksekutif apakah semua dinas berikut bersinergi di sini atau dari siapa yang jadi ujung tombaknya akhirnya? Ya tentunya di situ yang paling utama itu adalah di Diskominfo. Karena itu di situ banyak sekali program yang harus kita titipkan di situ itu terkait masalah yaitu tadi fasilitas dan sarana untuk istilah internet dan lain-lain. Terus kemudian juga di situ itu yang bisa berperan sebenarnya ya pendidikan, dinas pendidikan gitu. Karena apa? Karena terkait masalah bagaimana kita meningkatkan literasi digital itu kepada masyarakat kita. Terus kemudian yang ketiga juga tentunya perekonomian. Jadi dinas-dinas yang terkait masalah ekonomi. Karena apa? Karena orang itu nggak akan mampu untuk mengakses istilahnya internet dan lain-lain kalau tidak ada uang. Nggak mau buka internet harus ke warung untuk free wifi kan ya. Nah, akhirnya kan nggak efektif juga gitu loh. Jadi sebenarnya ya ada satu yang istilahnya itu wajib gitu kan, wajib yang harus itu ya khususnya di situ ada Diskominfo. Kalau saya melihatnya nomor 2 itu adalah di dinas pendidikan karena itu literasinya itu biar meningkat. Lah kalau yang lain-lain juga harus seperti itu. Jadi juga harus istilahnya itu mendukung walaupun itu bukan merupakan sebuah program utamanya pada dinas tersebut, tapi juga harus sinergi semuanya untuk itu. Karena yang sering Mbak, mohon maaf, kita itu kadang-kadang itu ya pemerintahan kita itu sok nggak mau kekancanan jeruang Jawa kayak gitu. Sok nggak mau berdiri sendiri gitu kan, a priori dengan dengan dinas kita masing-masing, padahal enggak. Kita membangun bangsa ini, membangun daerah ini nggak bisa kita itu. Serana nongone gubernur itu, sak pinter-pinter gubernur, sak suge-suge gubernur nggak mungkin Mbak. Karena itu butuh dinas nanti. Umpamanya dinas perekonomian atau dinas pendidikan jalan sendiri, ya nggak mungkin bisa tanpa dukungan dinas-dinas yang lain. Itu jadi harus sinergi. Harus ada link yang ada di situ. Betul. Ya Gus Iwan ya. Jadi itu tadi visi besar daripada Jawa Timur kan gitu kan. Itu semuanya itu harus ditopang melalui dinas-dinasnya itu. Ya ada yang istilahnya sifatnya wajib, mungkin pada dinas ada sifatnya yang sunnah. Tapi itu harus ada semuanya saling mendukung. Gitu. Gus Iwan, ini kan di tengah digitalisasi yang begitu maraknya begitu ya. Saya jujur ada sedikit rasa was-was dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di tengah keamanan data saya gitu kan. Mungkin Gus Iwan bisa menyampaikan juga kepada masyarakat dan memastikan kalau misalnya data mereka aman dan dibantu oleh pemerintah juga untuk mengamankan datanya, juga harapannya terhadap digitalisasi yang ada di Jawa Timur. Monggo sampaikan. Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama yang saya sampaikan Mbak, jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara, jangan gampang-gampang kita memberikan data kepada siapapun. Jangan gampang-gampang. Walaupun pada saat ini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, penganggaran, fokus, itu sudah banyak. Untuk bagaimanakah kita mengamankan data daripada masyarakat ini. Tetapi seberapa sih kemampuan itu? Kadang-kadang kita masih kalah dengan pihak luar gitu, pihak luar. Sehingga di sini yang paling aman sekali adalah bagi kita saja. Jangan sampai kita mudah dan gampang untuk memberikan data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sering kadang-kadang itu lengah. Mohon maaf, sering kenapa sih data kita itu bocor? Itu gara-gara kita sendiri, Mbak. Ya mohon maaf.
Kita sering kadang-kadang itu kalau buka HP gitu kan, ada banyak spam, iya kadang-kadang diisi, gitu ya, diisi, kadang-kadang iseng kita seperti itu. Kita harus bijak banget, kita harus pinter banget, kita harus cerdas banget dalam menggunakan HP ini. Karena ya mohon maaf, HP ini ya kalau kita gunakan untuk positif akan bisa membawa kita ke lebih positif yang lebih. Tetapi apabila kita itu memang salah, ini bisa menghancurkan kita Mbak, tanpa kita sengaja. Sehingga itu yang penting sekali mungkin yang kepingin saya sampaikan kepada semuanya, ya kita sebagai warga, ayo jangan menggantungkan diri kepada pemerintah. Terkhusus terkait masalah data ini. Ya, karena sering itu justru malah kita lah yang nggak kerasa, akhirnya apa? Kita membongkar data kita sendiri, akhirnya itu diretas sama orang lain, digunakan oleh orang lain. Itu. Betul. Itu kemudian untuk pemerintah tentunya, ayo kami mengharap kepada pemerintah semuanya, khususnya pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota se-Jawa Timur ini, ayo SPBE ini memang benar. Artinya ini nanti akan bagus dan akan memberikan manfaat dan maslahat kepada masyarakat. Di saat masyarakat butuh apapun lebih mudah. Tetapi ya itu tadi, ayo benar-benar kita fokus. Jangan sampai kita hanya membuat sebuah sangkar atau kurungannya aja, tapi isinya itu gaun apa nih gitu kan. Itu eman-eman. Jadi kalau kita sekali terjun untuk fokus di situ, ayo kita benar-benar fokus. Anggarannya juga harus kita persiapkan ya. Terus kemudian kemampuan SDM-nya itu juga harus kita persiapkan betul. Terus kemudian perencanaannya itu benar-benar harus kita rencanakan secara matang. Jangan sampai kita hanya dapat iming-iming, ada award kan gitu kan, akhirnya kita bikin setelah itu selesai. Jangan sampai lah seperti itu. Karena apa? Karena memang ya sekali lagi zaman semakin akhir itu tidak semakin mudah bagi masyarakat dan bagi kita semuanya. Tantangan semakin banyak, permasalahan semakin banyak. Lah, padahal tugas daripada pemerintah itu adalah apa? Manutun bil maslahah. Artinya kita harus istilahnya itu apapun kebijakan kita itu harus sesuai dan harus bertujuan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu yang diamanakan oleh masyarakat terhadap pemerintah, apakah itu eksekutif maupun legislatif. Gitu, setuju, dan semoga juga terkait digitalisasi ini benar-benar sesuai dengan keperuntukannya begitu ya Gus ya. Luar biasa podcast kita tidak ada rasa Gus. Kita udah selesai sesi kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Dr. Haji Ahmad Iwan Zunai, LCMM MPDI dari Komisi ADPRD, anggota Komisi ADPRD Jawa Timur, fraksi Partai Nasdem, dan beliau ini dari Dapil Jatim 13 ya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan. Luar biasa pembahasan kita kali ini Gus, terima kasih banyak. Tentunya terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini di Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Tani Anandita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Iya, monggo.